Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia-China Business Council atau ICBC dan delegasi dari Provinsi Yunnan menggelar pertemuan membahas peluang kerjasama yang memberikan manfaat untuk Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini digelar di kantor ICBC Plaza Maspion, Jakarta Pusat, dan dihadiri sejumlah pengurus ICBC, di antaranya Ketua Harian ICBC Ali Hussein, Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko, dan Wakil Sekjen ICBC Suryawan Wijaya. Sementara itu untuk delegasi dari Provinsi Yunnan ada 30 orang yang berlatar belakang pengusaha. Kepada ICBC, delegasi memaparkan potensi yang dimiliki Yunnan. Yunnan dikenal dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga lembah subur. Perbedaan ketinggian dan iklim mikro yang berbeda memungkinkan Yunnan untuk memproduksi berbagai jenis tanaman yang tidak dapat tumbuh di daerah lain, dari daerah dataran tinggi hingga lembah yang lebih hangat. Yunnan menawarkan kondisi ideal untuk pertumbuhan berbagai komoditas pertanian. Provinsi Yunnan juga mulai mengadopsi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Inovasi seperti sistem irigasi cerdas, pemantauan tanah berbasis satelit, dan penggunaan drone untuk pemantauan tanaman mulai diterapkan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mengurangi dampak lingkungan dari praktik pertanian. Selain pertanian, Yunnan memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan energi Tiongkok dan mendukung transisi menuju energi bersih. Dalam beberapa tahun terakhir, Yunnan telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan infrastruktur transmisi listrik untuk mengoptimalkan distribusi energi dari pembangkit listrik ke konsumen akhir. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan kapasitas transmisi, tetapi juga memastikan pasokan energi yang stabil dan andal. Yunnan memiliki peran strategis dalam integrasi sistem energi Tiongkok dengan kapasitas produksi energi yang besar dan infrastruktur transmisi yang berkembang. Provinsi ini berfungsi sebagai penghubung utama antara daerah penghasil energi dan pusat konsumsi energi di Tiongkok Timur dan Selatan. Yunnan tidak hanya dikenal dengan keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya, namun salah satu aspek yang semakin mendapatkan perhatian adalah produk halal yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yunnan adalah salah satu provinsi di Tiongkok dengan populasi muslim yang signifikan, dan ini telah menciptakan peluang unik bagi pengembangan industri halal di daerah tersebut. Ketua Harian ICBC Ali Hussein menyambut baik pembahasan kerjasama ini. Menurutnya, kunjungan para delegasi dari Provinsi Yunnan menandai langkah awal dari berbagai potensi kerjasama antara Yunnan dan Indonesia, khususnya dalam bidang investasi dan produksi makanan. Ali Hussein menganjurkan delegasi Yunnan untuk mempertimbangkan investasi di Indonesia, terutama dalam sektor produksi makanan. Saran ini dilatar belakangi oleh potensi besar dalam pasar makanan halal di Indonesia, yang tentunya menarik bagi para investor dari Yunnan. Yunnan yang memiliki populasi muslim mencapai 700.000 jiwa memiliki kebutuhan untuk produk halal yang bisa dipenuhi dengan mudah melalui kerjasama ini. Dalam pertemuan ini, Ali Hussein juga menggarisbawahi potensi proyek-proyek infrastruktur, khususnya di bidang transmisi listrik. Investasi sektor transmisi listrik di Indonesia menurut Ali Hussein merupakan investasi yang memiliki prospek cerah karena sangat dibutuhkan oleh semua kalangan mulai dari industri maupun rumah tangga. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan mungkin hampir 30 teman-teman dari Yunnan yang mana membawa beberapa macam barang-barang produksi. Kita anjurkan mereka bisa menginvest di sini dan memproduksi makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya, serta akan kita bantu membuat makanan halal, yang mana di Yunnan sana ada 70.000 penduduk yang beragama Islam. Maka kami juga menganjurkan mungkin bisa kerjasama dengan universitas kita yang di Indonesia, misalnya Muhammadiyah dan lain-lainnya, untuk meningkatkan saling bertukar pengalaman dan lain-lainnya. Serta juga ada yang proyek tramisi yang kami anjurkan. Kalau tramisi itu baiknya harus bisa produksi di sini secara TKDN, atau mereka bikin untuk secara proyek memasangnya lah. Ya, di sini mungkin akan segera banyak sekali proyek tramisi. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko.
Pada kesempatan ini, Hasan menyoroti beberapa area strategis yang dapat menjadi landasan bagi kolaborasi yang saling menguntungkan. Ia menjelaskan bahwa Provinsi Yunnan memiliki keahlian mendalam dalam kedua sektor ini, berkat pengalaman dan teknik yang telah terbukti selama ribuan tahun. Selain itu, kondisi cuaca di Yunnan juga sangat mirip dengan Indonesia, menjadikannya lokasi yang ideal untuk penanaman dan produksi di Indonesia. Hasan Kosasih menambahkan bahwa jika Yunnan membawa ilmu dan pengalaman serta investasi mereka ke Indonesia, ini akan menciptakan sinergi yang sangat baik. Sebenarnya gini, itu Provinsi Yunnan itu dari mulai asal-usulnya paling jagonya dari pertanian, pertambangan, sesuai kondisinya. Dan situasi cuacanya juga lebih cocok persis dengan kita Indonesia. Jadi kalau mereka itu dengan ilmu yang sekian ribu tahun yang sudah berhasil, mereka mau relokasi, adakan penanaman di Indonesia, itulah yang sebenarnya yang paling cocok baginya ini Provinsi Yunnan ya. Jadi ya kita juga menyampaikan kalau masalah bicara trading, sepertinya kalau ke Indonesia sudah ketinggalan zaman. Yang paling berpotensial, yang saling menguntungkan, yang mereka bawa ilmunya, bawa uangnya, bawa pangsa pasarnya lah ya ke Indonesia. Mendirikan Indonesia sebagai ini industri kedua selain dari negara di tempat dia. Ini lokasi kedua sebagai ini loh markas dia. Itu yang baru tepat. Jadi saling menguntungkan. Dan Pak Ali juga tadi udah menjamin apa yang mereka kepengenkan dari sisi izin dari pemerintah atau yang bersangkutan, kita ICBC akan siap mendukung penuh. Setelah mereka lihat sebenarnya banyak bisa, tapi kita juga mau mereka tidak gegabah, cari tahu, datang sini, atur waktu yang tepat, adakan survei langsung ke market. Setelah itu di riset polanya bagaimana supaya menguntungkan Indonesia juga menguntungkan mereka. Itu yang paling penting. Jadi jangan saat ikut-ikutan menciptakan sesuatu yang sudah baik dan harga tidak mahal. Itu yang paling penting. Tim Eljon Media laporkan.